Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 23 Mei 2025. Renungan didasarkan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan 12. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang hadir di dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu lah yang senantiasa menyelamatkan, mengokohkan, menopang kehidupan kami. Kami ucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Dan kami percaya kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah berkat-Mu, kuasa-Mu, dan janji-Mu yang senantiasa memelihara iman kami. Untuk itu berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya. Kami percaya kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus hadir menolong kami supaya kami boleh mengerti kebenaran sabda-Mu dengan baik. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan dengan berserah dan percaya. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan 12. Demikian sabda Tuhan. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 23 Mei 2025 adalah Tuhan memanggil. Teks yang kita renungkan sangat luar biasa. Dalam panggilan Paulus untuk memberitakan keselamatan, beritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dalam teks ini, maka Kisah Para Rasul 16 mengungkapkan misi perjalanan Paulus yang kedua. Yang pertama sudah berjalan, tetapi kemudian jika kita membaca di pasal 15, ada perselisihan dengan Barnabas. Kita lihat di judul perikopnya, perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Ini gara-gara siapa? Gara-gara Yohanes Markus. Karena Paulus menganggap Yohanes Markus ini, tanda kutip, kurang begitu loyal, berintegritas dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya Paulus melanjutkan misinya yang kedua ini bersama dengan Silas. Sementara Barnabas dengan Yohanes Markus. Nah, teks yang kita renungkan ini adalah gambaran
Bagaimana Paulus tidak berhenti untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Jika membaca dari Kisah Para Rasul, khususnya Kisah Para Rasul 13, di situ ia secara khusus diutus bersama dengan Barnabas untuk memberitakan siapa Tuhan Yesus. Karya Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Di misi yang kedua, demikian juga. Roh Kudus selalu berbicara. Bahkan yang menarik, di ayat yang ke-7, Roh Kudus juga disebut Roh Yesus. Jarang-jarang menyebut Roh Yesus. Tapi Paulus meyakini, Roh Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Ini menarik menurut saya dalam teologi Paulus atau dalam iman Paulus. Dan yang lebih menarik lagi adalah Paulus ketika melayani bukan dari pikirannya sendiri, bukan dari kehendaknya sendiri. Selalu ada tuntunan Roh Kudus. Ia harus kemana, ia harus menuju ke sana, dan kemudian selanjutnya akan ke daerah mana. Termasuk di ayat yang ke-6 ini, Roh Kudus memberitahukan kepada Paulus untuk tidak melayani di Asia. Tentu ada sesuatu yang Tuhan tunjukkan kepada Paulus. Jadi, dalam panggilan terhadap Paulus dan Silas secara khusus, senantiasa Roh Kudus atau Tuhan Yesus itu sendiri yang bekerja, memanggil, sekaligus menuntun karya yang dinyatakan oleh Paulus. Persis juga dalam gambaran kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Saya sangat senang ketika PA di wilayah-wilayah. Kemarin hari Rebo saya PA di wilayah 3. Wow, luar biasa. Dari setiap jemaat memberikan pendapat, memberikan masukan, bahkan memberikan pertanyaan kepada saya. Sehingga suasana menjadi menarik. Benar-benar saya merasakan kehadiran Roh Kudus. Semua berhak bicara. Dan semuanya juga hadir untuk apa? Tentu saja kehadiran jemaat tadi, semuanya itu untuk saling menguatkan, menumbuhkan. Sebelumnya saya PA di wilayah 6. Juga demikian. Sekalipun hujan deras, tetapi ada kehangatan, saling berbagi, saling menguatkan, memberikan kesaksian dan sebagainya. Menurut saya inilah karya Roh Kudus. Tuhan yang memanggil Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama berkumpul dalam pemahaman Alkitab. Persis juga dalam kebaktian minggu. Dalam situasi dan kondisi apapun, jemaat semua hadir dalam ibadah. Inilah cara kerja Tuhan. Di mana Tuhan yang bekerja, menggerakkan, Tuhan yang memanggil, tetapi juga Tuhan yang mengantarkan dan memberikan maksudnya atas seluruh jemaat dan kita semuanya. Maka, pesan apa yang kita terima dalam tema Tuhan memanggil? Yang pertama, siapapun dan apapun kita, sebenarnya kita dipanggil seperti halnya Paulus untuk tidak berhenti menjadi saksi-saksinya. Sekalipun dalam perjalanan kehidupan kita ada berbagai dinamika. Tadi saya sebutkan Paulus berselisih dengan Barnabas. Tapi itu tidak membuat Paulus undur, tetapi terus maju. Tentu kita semua punya dinamika dalam aras persekutuan, baik di GKJ Sarimulyo, wilayah, atau bahkan dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Maka janganlah berhenti atas panggilan yang Tuhan berikan.
Ya, sekalipun mungkin ada ganjalan, ada kemudian beban berat, ada hal-hal yang bisa membuat kita menunda, tapi kiranya langkah kita terus maju, melanjutkan misi pertama, misi kedua, misi ketiga, misi berikutnya. Kita harus lanjutkan. Dengan apa? Meminta pertolongan, meminta karya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Bukankah Paulus selalu disertai oleh Roh Kudus? Mengarahkan Paulus harus pergi kemana? Demikian juga kita. Dalam setiap misi kehidupan kita, kita harus meminta karya Roh Kudus yang bekerja. Sehingga setiap langkah kehidupan yang kita tempuh, kita meyakini bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan ayat ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Karya Roh Kudus bekerja. Maka percayalah, jika kita menyerahkan kehidupan kita setiap harinya kepada Tuhan, maka Tuhan juga yang senantiasa akan memimpin langkah kehidupan kita. Misi atau visi kehidupan kita. Yang kedua, kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-9. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Paulus diberi penglihatan. Demikian juga, jika Tuhan memanggil kita, maka Dia juga memberikan petunjuk-petunjuknya dalam kehidupan kita. Petunjuk itu menjelaskan bagaimana ia benar hidup. Maka lihatlah, dari setiap petunjuk, dari setiap tanda, dari setiap karya yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak tahu ke depan seperti apa, tapi yakinlah, dari setiap petunjuk dan tanda yang Tuhan berikan, akan mengerahkan kita untuk menuju kehidupan ke depan. Paulus diberikan petunjuk atau penglihatan ke Makedonia. Disebutkan, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Maka percayalah, tanda berkat petunjuk yang dari Tuhan mengarahkan kita untuk menuju ke depan. Maka terimalah panggilan Tuhan. Karena yang dari Tuhan, supaya kita menyeberang dari setiap pergumulan, dari setiap apapun beban kehidupan kita, untuk sampai kemana? Ke Makedonia. Untuk sampai kemana? Kepada tujuan hidup kita. Percayalah, Tuhan yang memanggil, maka Tuhan yang menjawab dan menuntun kita menyeberang dari setiap kehidupan yang kita jalani. Dan sebagai penutup, dalam tema Tuhan memanggil, kita perhatikan di ayat yang ke-10. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Paulus meyakini bahwa setiap perjalanan penginjilannya bukan karena kepandaiannya, bukan karena gagahnya, kuatnya, dan hebatnya dia, tapi ia meyakini bahwa Roh Yesus, Roh Kudus, Allah sendiri, Tuhan sendirilah yang bekerja dalam kehidupannya. Maka marilah kita serahkan kehidupan kita kepadanya. Sebagai setiap tujuan hidup yang kita jalani, dalam visi misi kehidupan kita yang kita harapkan dan kita jalani, biarlah Tuhan yang memanggil, biarlah Tuhan yang menggerakkan, menolong, dan memberikan kekuatan kita untuk sampai ke seberang dari setiap harapan kehidupan kita. Percayalah, Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang menyertai kita kini dan sepanjang masa. Amin. Mari menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Bahwa Engkau yang memanggil kami, maka Engkau terus memberkati, menolong, dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Mampukan kami terus percaya pada kekuatan kuasa-Mu Tuhan, yang bekerja kini dan sepanjang masa di dalam
seluruh hidup kami. Karena Engkau hadir ya Tuhan Yesus, maka Engkau juga memberkati kehidupan Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Slamet Purnomo, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Sri Istami, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Kusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Ernita Nasib, anak Nasya Alana, Ibu Susilowati, Ibu Frida, Saudara Gilbert. Demikian juga atas kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Bardi Binyamin, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati dan tolonglah Tuhan dalam kasih kemurahan keselamatan yang dari-Mu. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyehatkan, dan Engkau yang menguatkan. Berkati seluruh keluarga yang mendampingi, hanya kasih rahmat dan berkat-Mu yang hadir, dan hanya kekuatan cinta-Mu Tuhan yang merengkuh dari setiap harapan keluarga yang mendampingi. Kami percaya juga Engkau berkati dari setiap kehidupan dan pengharapan kami, dari setiap pergumulan, dari setiap kerinduan, dari setiap permohonan kami Tuhan. Berkatilah kami secara pribadi dalam kesehatan kami masing-masing, dan dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam berbagai hal yang kami kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan Yesus memberikan jawaban, memberikan penerang, memberikan kekuatan, dan kami yakin kemurahan-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami semuanya. Demikian juga Engkau memberkati kehidupan anak dan cucu kami Tuhan, dari setiap pekerjaan, dari setiap studi yang mereka tempuh, dan secara khusus Engkau memberkati dari setiap kehidupan rumah tangga anak dan cucu kami. Khususnya pula berkatilah anak kami yang sudah menyelesaikan dari ujian mereka di tingkat SD, SMP, SMA. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik untuk mereka, sehingga hasil apapun yang mereka terima Tuhan, mereka boleh menerimanya. Dan jika mereka hendak melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi, berkati dan tolonglah Tuhan. Kami percaya sempurnalah kasih-Mu, termasuk bagi anak-anak kami yang hendak mencari pekerjaan pun, berkati dan tolonglah ya Tuhan. Berkati juga kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Hanya kuasa kasih-Mu Tuhan yang terus memberkati GKJ Sarimulyo. Dan kami percaya Engkau terus memberkati juga keluarga besar Bapak Penatua Susanto. Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami yakin Tuhan kasih setia-Mu yang terus menegakkan dan memampukan Bapak Penatua Susanto beserta dan keluarga untuk terus menjalani kehidupan dengan syukur dan percaya. Kami yakin Tuhan kelegaan yang dari-Mu memberkati, kuasa-Mu terus bekerja dalam kehidupan beliau dan keluarga besarnya. Dan kami percaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya kasih-Mu yang besar hadir dalam kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.